Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dapat mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang ketiga, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.986.000. Rp3.986.000. Adapun yang kedua, tata laksana sholat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 18 Juli 2025 atau bertepatan pada tanggal 22 Muharram 1447 Hijriah adalah pukul 12.46 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Khalidillah LCMA, Imam Ustadz Taufikur Rahman LC, sedangkan muazin Ustadz Sa'ad. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah salat Jumaat yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang fana ini Allah taala jadikan sebagai tempat untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ungkapan hadis mengatakan ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia adalah sawah ladang untuk negeri akhirat. Apapun yang ada di dunia ini, baik kebendaan-kebendaannya, fasilitas-fasilitas kehidupan, maupun yang merasakan semua kenikmatan itu yaitu manusia, akan Allah Ta'ala wafatkan, akan Allah Ta'ala khatamkan keberadaannya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ungkapan riwayat yang lain disebutkan tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan berfikir terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menegaskan tentang zatnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya akan sesuatu. Semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala namanya makhluk, sedangkan Allah adalah khalik. Semua yang menerima rezeki dinamakan dengan marzuk, sedangkan pemberi rezeki adalah razik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kehidupan, Allah Ta'ala pula yang menjadikan kematian. Maka di setiap kehidupan yang Allah Ta'ala beri kepada hambanya, maka di sana ada kesempatan dan potensi untuk menjadikan diri sebagai hamba yang terbaik. Hamba yang terbaik adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, yang cerdas adalah mereka man dana nafsahu, yang senantiasa mawas diri, mempersiapkan diri, mencari bekal, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal yang orientasinya adalah setelah kematian. Apa yang saya lakukan ini? Apakah dia berpahala? Apakah nanti akan saya jadikan sebagai
harta yang akan saya ambil satu saat nanti setelah saya dimatikan dan kemudian dibangkitkan kembali. Wa amila lima ba'dal maut, yang orientasi amalnya adalah orientasi akhirat, yang orientasi amalnya adalah orientasi yang amalnya itu akan mengalir pahalanya kepadanya. Dialah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kais, orang yang cerdas. Wal ajizu, mereka yang tidak cerdas, manittaba nafsahu hawaha, yang senantiasa mengikuti keinginan nafsunya di dalam beraktivitas di kehidupan dunia ini. Manittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia bercita-cita nanti Allah Ta'ala akan ampuni dia, nanti Allah Ta'ala akan berikan pahala kepadanya. Mungkin setelah mati nanti ada orang yang mendoakannya, mungkin setelah mati nanti ada orang yang bersedekah atas namanya. Dunia adalah tempat untuk mencari bekal. Maka seseorang Allah Ta'ala ajarkan dalam kehidupannya, sehingga kematian itu juga menjadi pelajaran baginya. Wa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Kematian-kematian yang kita dengar dari pengumuman-pengumuman yang suka tidak suka kita mendengarnya, tetapi kematian itu wajib akan datang di kehidupan manusia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mauta alladhi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia akan menjumpai kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, maha mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kemudian akan kalian ditanyakan terhadap apapun yang pernah kalian lakukan di kehidupan dunia ini. Maka pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak ada manfaat sedikit pun akan harta benda, malun wala banun, dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan memiliki iman yang benar di dalam hatinya, memiliki keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan membawa hadiah terbaik. Nampaknya dilakukannya kepada Allah Ta'ala, tetapi dia akan kembali kepada dirinya, karena itu bekal yang akan dibawa oleh dirinya menghadap Allah Ta'ala. Maka kehidupan dunia ini akan sangat tergantung kepada siapa seseorang membersamai dan melewati hari-harinya. Maka tidak ada warisan terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ilmu-ilmunya, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya diturunkan kepada para sahabat Nabi. Dan para sahabat Nabi mengatakan kepada orang-orang yang setelahnya, kunu mithlana, jadilah kalian seperti kami. Kami yang menerima ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki keyakinan yang benar kepada Allah Ta'ala, memiliki bekal yang kami bawa menghadap Allah satu saat nanti. Tidak ada satu orang sahabat pun yang ketika dia hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki cita-cita ingin syahid di jalan Allah. Ish kariman au mut syahidan, hidup dalam keadaan mulia dengan memiliki iman dan amal yang soleh kepada Allah Ta'ala, au mut syahidan, atau mati dalam keadaan syahid, dibunuh oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kita hanya berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita sesama Islam yang ada di Palestin, yang setiap hari menjadi bidikan bukan saja senjata, roket, granat dan sebagainya, mereka terbunuh di tangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala terima amal iman mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Kita pun satu saat nanti, wa nahnu bil athar, akan menyusul orang-orang yang telah pergi mendahului kita. Namun akan tergantung kepada siapa kita berguru, kepada dari siapa kita menerima wasiat-wasiat, amalan-amalan, pendidikan-pendidikan
yang kemudian menguatkan keimanan kita, yang kemudian kita bersemangat untuk mencari amal sehingga dia menjadi benar-benar bekal yang dibawa menghadap Allah Ta'ala satu saat nanti. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma adalah salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qal la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa 'aliman yad'ukum minal khamsin ila khamsin. Tidaklah kalian duduk dengan seseorang yang memiliki ilmu kecuali orang itu mengajak kalian kepada 5 perkara yang dapat meninggalkan 5 perkara. Minasyakki ilal yaqin, seseorang yang mengajarkan kalian kepada sebuah keyakinan dan menghilangkan keraguan. Dalam kaidah usul fiqh, di sana ada satu usul, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat digoyahkan dengan keraguan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah yang meragukan bagi dirimu kepada yang tidak meragukan bagi dirimu. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang memiliki guru itu senantiasa mengajarkan dia sebuah keyakinan dan meninggalkan kepada keraguan. Inilah guru yang sebenarnya menurut sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Wa minar riya ilal ikhlas, guru yang mengajarkan untuk meninggalkan riya menuju keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, maka beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," hadis ini masyhur di dalam sahihaini, "Wahai Rasulullah, ausini, wasiatkanlah kepadaku." Qala, Rasulullah bersabda, "Akhlis dinaka yakfika amalun qalil." Berikhlaslah kamu di dalam amalanmu, yakfika amalun qalil, akan mencukupimu amalan yang kecil. Maksudnya, ketika seseorang mengerjakan suatu amalan, amalan itu nampaknya sederhana saja, tetapi dilakukan karena ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena riya, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Itu yang tertulis hamba Allah di papan tulis itu, yang menyumbang 100 sak semen itu aku, tapi ditulis hamba Allah, maka hilanglah keikhlasannya. Dia sudah berupaya untuk menjadi hamba Allah, tetapi kemudian dia berkoar-koar mengatakan kepada orang lain, "Nyan yang hamba Allahnya nyan long beh, biar tahu kalian." Itu pun kemudian menghilangkan keikhlasannya. Bagaimana ikhlas itu? Alladhi yatasaddaq biyaminihi hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak diketahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Pemahaman seperti ini sederhana saja sebenarnya, keikhlasan. Tetapi ada kemudian orang yang meletakkan tangan kirinya di belakang badannya. Kenapa anda meletakkan tangan kiri di belakang tangan kanan, di belakang badan anda? Supaya tidak dilihat oleh tangan kanan. Mungkin ini pemahaman sangat awam sekali, tetapi ingin diceritakan, ingin dikisahkan, diberitahukan kepada kita bahwa ikhlas itu penting sekali. Kemudian wa minar raghbati ila zuhdi, daripada mencintai dunia kepada sifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah sebagaimana sebagian ulama yang senantiasa membahas tentang bab untuk mensucikan diri. Mereka mengatakan bahwa seseorang memiliki dunia. Apa saja dunia itu? Mobilkah, kendaraan, sepeda motor, rumah yang mewah, fasilitas kehidupan yang sempurna. Semua itu tidak masuk ke dalam hatinya. Dia memiliki banyak rupiah di dalam akun rekeningnya, tetapi semuanya itu tidak membuat dia kemudian berhenti atau mengurangi ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Dunia itu hanya menari-nari di luar hatinya, sedangkan hatinya telah terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia telah mencintai Allah, dunia itu hanya ikut kepadanya saja. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, seseorang yang mencari akhirat, maka dunia pun akan ikut bersamanya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minal kibri ila tawadhu', dan guru yang senantiasa mengajarkan umatnya untuk meninggalkan kesombongan, ila tawadhu', kepada sebuah sifat tawadhu'. Tawadhu' adalah merasa diri rendah, hati yang rendah di hadapan Allah Ta'ala. Dia merasa bukan siapa-siapa, sehingga dia tidak menyombongkan dirinya. Ketika dia melihat hamba yang lain, mungkin bukan atau belum selevel dengan dia di dalam level, misalnya sebuah keilmuan, dia belum doktor, dia belum spesialis, dia belum lagi S1, dia hanya D3, dia hanya D1, atau dia tamat daripada sekolah menengah pertama, tingkat atas, SMU. Tetapi ketika dilihat, maka terkesan di matanya bahwa dia sedang melihat hamba Allah. Kalau pada dirinya ada sifat yang melebihi sifat yang ada pada dirinya, ini yang menyebabkan dia akan cemburu dan merasa diri bahwa kita di hadapan Allah adalah sama. Tidak ada yang melebihi kecuali bitaqwallah, yang takwa kepada Allah Ta'ala. Maka guru yang seperti inilah yang kemudian mengajak murid-muridnya supaya tidak sombong dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada dirinya. Ada mobil, tidak sombong. Ada jabatan, tidak sombong. Ada harta, tidak sombong. Ada istri yang cantik, tidak sombong. Toh kemudian ketika meninggalkan dunia ini, tidak ada yang kemudian ini Fortuner kesayangannya, kesukaannya, kegemarannya, tolong dibawa juga dikuburkan di dalam kubur. Tidak ada riwayat seperti ini. Orang meninggal akan membawa iman dan amal saleh dan dibungkus dengan kain putih pada badannya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian wa minal adawati ilan nasihah, guru yang mengajak untuk meninggalkan permusuhan dan menuju ke sebuah nasihat. Nasihat yang bagaimana? Nasihat yang menghubungkan satu sama lain. Kita adalah sama di hadapan Allah. Kita memiliki Rabb yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki nabi yang sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, apa yang menyebabkan kita tidak dapat bersama satu sama lain? Apakah mungkin kita ada yang lebih ilmunya daripada yang lain? Tentunya kita dikawal oleh sifat-sifat mulia, sehingga sifat-sifat mulia itu akan senantiasa membawa kita kepada nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itulah nasihat. Nasihat yang dapat mengubah seseorang dari kepribadian tidak baik menjadi baik, dari kepribadian yang tidak menuju kepada perbaikan menuju kepada perbaikan, sehingga satu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil kembali hambanya, hambanya itu telah menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala di dalam kaulnya mengatakan, berbuat baiklah sekecil apapun kebaikan itu, karena engkau tidak mengetahui ridha Allah terletak pada kebaikan mana yang engkau lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam kebaikan, dan satu saat nanti ketika Allah Taala panggil kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح رجال المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وبلد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf. Perhatikan tumit dengan bahu. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنت السلام ومنك السلام